قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الذي هدانا للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang ke-30 yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa Ala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada bab yang ke-30 ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita salah satu ibadah dari ibadah-ibadah hati. Apa ibadah hati yang ingin beliau jelaskan kepada kita? Adalah mahabbatullah, kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bersama ibadah hati itu banyak. Cinta kepada Allah diantaranya, rasa takut kepada Allah, nanti pada bab yang ke-31 akan dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian tentang tawakal bab ke-32 dan ibadah-ibadah hati yang lainnya. Beliau rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan ibadah yang sangat agung. Dan mahabbatullah ini teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, merupakan puncak dari ibadah seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat?" Kita tahu bersama
para nabi dan para rasul, bahkan makhluk Allah, malaikat, dan malaikat yang terbaik Jibril alaihissalam tidak tahu perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun makhluk Allah di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bersama hadis dari hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua tentang Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu perkara kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bertanya kepada orang Badui ini. Ketika orang ini bertanya kepada Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi balik bertanya, "Madza a'dadta laha?" Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari yang sangat menakutkan ini, hari kiamat? Maka orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala shaumin wala shadaqatin." Wahai utusan Allah, tidak ada yang aku persiapkan untuk menghadapi hari tersebut dari banyaknya salat, puasa, sedekah. Tapi yang aku persiapkan untuk menghadapi hari tersebut adalah uhibbullaha wa rasulah. Aku hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah, mahabbatullah, kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat, bertemu dengan sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana, tidaklah kami gembira dengan satu kegembiraan setelah kami mendengar, setelah kami merasakan nikmat Islam, nikmat iman, kecuali kami mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, uhibbullaha, uhibbur rasul, uhibbu Abu Bakrin, uhibbu Umar, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridhai, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun aku tidak seperti mereka di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah kecintaanku ya membawa aku berkumpul, bertemu bersama mereka, manusia-manusia terbaik radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Maka jamaah sekalian, pembahasan ini, cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah yang agung ini. Saking agungnya ibadah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu, dan aku memohon cinta orang-orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu cinta, kecintaan terhadap satu amalan yang amalan itu mendekatkan aku kepada cintamu ya Allah. Cukuplah hadis ini, doa ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, hafidhani wa hafidhakumullah, menunjukkan bahwa
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sebelum kita masuk pada dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita akan sedikit atau menyebutkan dalil terakhir di bab ke-29. Atau kita sudah selesaikan bab 29 ini? Dalil yang terakhir sudah ya? Atau tidak perlu lagi dijelaskan? Dalil yang terakhir nggak perlu ya? Sudah ya? Dalil yang terakhir ini merupakan penjabaran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, ya, tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendustai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat Allah yang didustai oleh sebagian orang, terkhusus orang-orang musyrik di masa jahiliyah? Apa itu? Apa? Hujan. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita anggap selesai ya bab 29. Oke, kita masuk bab 30. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, seorang yang gigih di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang gigih di dalam menjelaskan kepada kita pentingnya dakwah tauhid dan bahayanya kesyirikan. Dalil yang pertama dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana judul bab ya, ayat yang ke-165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab." Kata Allah, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andada, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sesembahan selain Allah, berhala-berhala, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kemudian Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana orang-orang musyrik. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an, dan jika seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya, wa annallaha syadidul 'adzab, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala amat berat siksaannya. Niscaya mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang mencintai makhluk Allah yang berlebihan sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita baca penjelasan secara global yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala di halaman 379. Beliau mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa sebagian orang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah
yang mana mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah dalam hal cinta dan pengagungan. Jadi ayat ini teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, berbicara tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbatu ubudiyah, kecintaan yang itu adalah ibadah, ya, kecintaan yang merupakan ibadah, yang mereka mencintai dengan pengagungan dan perendahan diri kepada yang dicintai. Ini mahabbatu ubudiyah, dan ini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW ketika mencintai, ya, sesembahan-sesembahan, berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan dan perendahan diri kepada Allah, kepada yang mereka cintai ini, artinya mereka bukan menyamakan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan itu dalam masalah rububiyah. Tapi yang dimaksud di sini dalam masalah cinta ibadah, karena orang-orang musyrik di zaman Nabi kita tahu beribadah kepada Allah. Mereka puasa, mereka haji, atau mereka sedekah, ya, dan mereka melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi penyamaan di sini, mereka samakan cinta mereka kepada selain Allah sebagaimana mereka cinta kepada Allah dengan pengagungan dan perendahan diri, itu dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah rububiyah. Karena mereka tahu bahwa yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, di awal-awal pertemuan kita ketika menjelaskan tentang makna rububiyah, orang-orang musyrik tahu, mereka yakini bahwa yang menciptakan, yang menghidupkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau antum bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keyakinan orang-orang musyrik. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah penyamaan dalam masalah ibadah. Ya. Dan ini disebut dengan al-mahabbatu ma'allah. Ini yang dibahas oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kita akan sebutkan di sini juga disebutkan oleh penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qur'awi tentang di halaman 380 tentang jenis-jenis cinta, ya, bahwa ada beberapa model cinta. Ada al-mahabbatullah, ini kecintaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya al-mahabbatu fillah. Al-mahabbatu fillah ini kecintaan terhadap sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda mahabbatullah dengan mahabbah fillah. Ada yang ketiga, model cinta yang ketiga namanya mahabbatu ma'allah. Mencintai selain Allah bersama Allah. Nah, ini yang dibahas oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini kesyirikan, tidak boleh. Dan yang keempat ada namanya mahabbat tabi'iyah. Ya, kecintaan yang sifatnya naluri, tabiat manusia. Nanti akan datang penjelasannya insya Allah, disebutkan oleh penulis kitab. Jadi itu yang dimaksud, ya, tentang orang-orang musyrik, di mana mereka menyamakan cinta mereka kepada Allah, ya, cinta mereka kepada sesembahan selain Allah sebagaimana mereka cinta kepada Allah, ya, dalam pengagungan dan perendahan diri. Ya. Allah kemudian menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin yang bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala lebih besar rasa cintanya kepada Allah. Karena cinta orang-orang mukmin kepada Allah murni, karena cinta orang-orang mukmin kepada Allah murni, sementara cinta orang-orang musyrik itu terbagi antara kepada Allah dan kepada Tuhan-Tuhan tandingan yang mereka buat. Dan cinta yang murni itu pastilah lebih kuat daripada cinta yang terbagi-bagi. Jadi orang-orang beriman itu, ya, adalah orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan cinta mereka kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu ketika Allah menyebutkan tentang salah satu perbuatan orang-orang musyrik, bahwa mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah berlebihan sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan tentang sifat orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka murni mengikhlaskan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi-bagi. Allah kemudian mengabarkan dalam kaitan memberikan peringatan bahwasanya orang-orang musyrik itu ketika akan melihat azab pada hari kiamat nanti akan mengetahui bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah itu sangat keras azabnya. Jadi ketika di hari kiamat nanti orang-orang musyrik yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah cinta, itu mereka menyesal karena mereka telah membagi cinta mereka yang harusnya diberikan kepada Allah, mereka berikan pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 98. Allah menyebutkan tentang penyesalan orang-orang musyrik. Apa mereka katakan? Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, kami dulu ketika di kehidupan dunia dalam keadaan sesat, kesesatan yang nyata. Kenapa? Idnusawwikum birabbil alamin. Kami ini ternyata menyamakan kalian berhala-berhala. Ya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dalam masalah apa tadi? Dalam masalah ibadah, cinta. Ya, bukan dalam masalah rububiyah tapi dalam masalah uluhiyah. Itu yang mereka samakan antara berhala-berhala yang mereka sembah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Adapun faedah-faedah yang bisa kita petik, pertama, kata penulis rahimahullahu taala, cinta itu adalah salah satu bentuk ibadah. Ya, cinta itu salah satu bentuk ibadah dan dia ibadah hati. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, dia adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju kehidupan akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu manfaat yang kita bisa dapatkan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau katakan, narul mahabbati fi qulubil muhibbina takhafuhu naru jahannam. Api kecintaan yang membara terdapat di dalam hati orang-orang yang cinta kepada Allah itu ditakuti oleh api neraka jahanam. Artinya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah hati ini ditakuti oleh neraka jahanam. Artinya neraka jahanam tidak akan menyentuh hati orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Karena kita tahu bersama Allah itu zat yang dicintai sebagaimana dia mencintai hamba-hambanya. Ya, itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya, bahwa Allah itu mencintai hamba-hambanya. Tapi kecintaan Allah itu berbeda dengan kecintaan makhluknya. Jadi kecintaan Allah sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana firqah, kelompok-kelompok sesat yang mereka menafikan cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka takwil ya kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang mungkin pernah kita sentil, kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya yang beriman. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah cinta dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan ayat-ayat yang lain, Allahu yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kan cinta dengan orang-orang yang senantiasa bertobat. Allah cinta dengan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri-diri mereka. Ya, baik itu mensucikan hati-hati mereka
dari segala berbagai macam kotoran, ya, kotoran hati, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, bid'ah, dan penyakit-penyakit hati yang lain, riya, sum'ah. Dan mereka senantiasa membersihkan diri-diri mereka. Mereka senantiasa berwudu dan semisalnya. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi sekali lagi, cinta itu adalah salah satu bentuk ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cinta orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat bagi mereka karena adanya kesyirikan di dalamnya. Cinta orang-orang musyrik kepada Allah itu tidak bermanfaat bagi mereka karena adanya kesyirikan di dalamnya. Jadi ini mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, tidak cukup pengakuan, ya, dengan mengatakan kita ini cinta sama Allah. Tidak cukup itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Falaisa sya'nu an tuhibballah." Perkara yang penting itu bukan bagaimana kita itu bisa cinta Allah, tapi bagaimana Allah cinta kepada kita. Buktinya orang-orang musyrik mengaku cinta Allah, tapi kecintaan mereka kepada Allah itu tidak bermanfaat. Jadi yang penting itu bagaimana, ya, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mencintai Allah. Dan cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah telah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Siapa tahu ayatnya ini? Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah ingin mengajarkan bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Makanya para ulama menyebutkan ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang cuman sekedar mengaku cinta sama Allah, tapi cinta itu butuh bukti, ya, bukan sekedar klaim pengakuan, tapi harus ada bukti. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Cuman pertanyaannya, bagaimana cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini juga yang perlu kita ketahui. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jelas kita beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik kata para ulama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bertauhid kepada Allah, bagaimana kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibu taghut. Semua para rasul yang diutus oleh Allah satu tujuan mereka, an i'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah, wajtanibu taghut, dan tinggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cara terbaik di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya, ya, di dalam dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu yang diprioritaskan oleh Nabi apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Nabi mengajarkan tauhid 13 tahun di Mekah. Lihat. Bahkan kita tahu bersama hadis yang telah berlalu mungkin di awal-awal pertemuan tentang sahabat yang diutus ke Yaman. Sahabat siapa itu? Siapa sahabat yang diutus ke Yaman? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Perkara yang pertama yang antum harus dakwakan kepada mereka ahlul Yaman adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tauhid.
Sebab dengan tauhid seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan tauhid seorang akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana seorang yang bertauhid, Musa alaihissalam, ketika menghadapi Fir'aun, Musa tidak takut. Ya, ketika Fir'aun sudah berhadapan dengan pengikutnya Musa, ya, kemudian pengikut-pengikutnya dalam keadaan takut, galau. Innala mudrakun, wahai Musa, orang ini semua dapat tangkap. Tapi bagaimana Musa menenangkan mereka? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Fir'aun tidak bisa menangkap kita. Orang punya Allah yang bersama kita, sayahdin, dan dia Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Tenang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Dan orang yang bertauhid itu gambarannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Ya, apa perumpamaan yang Allah berikan? Kalimatan thayyibah. Apa itu kalimatan thayyibah? Kalimat yang baik itu apa? La ilaha illallah. Allah perumpamakan kalimat tauhid ini dengan apa? Kasyajaratin thayyibatin. Itu bagaikan pohon yang baik, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu menancap kuat di dalam tanah, dan wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu apa? Menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap musimnya itu memberikan buah-buah yang bagus dengan izin Rabb Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid itu Allah umpamakan seperti apa? Pohon yang baik. Dan pohon yang paling baik itu adalah pohon kurma. Makanya Nabi apa? Nabi perumpamakan pohon kurma itu dengan orang yang beriman. Masalul mu'min, masalun nakhla. Perumpamaan orang yang beriman, bertauhid itu bagaikan pohon kurma. Ma akhadta minha nafa'ak. Pohon kurma itu kata Nabi, kalau semua yang antum ambil itu memberikan manfaat. Pohon kurma itu semuanya memberikan manfaat. Ya, kalau kita di Indonesia ini kan tidak ada pohon kurma toh? Ya, apa pohon yang banyak memberikan manfaat? Semuanya memberikan manfaat. Apa? Pohon kelapa. Itu. Kalau kita mau bahasakan, orang beriman itu bagaikan pohon kelapa. Semua yang kita ambil dari pohon kelapa itu bermanfaat. Begitu juga orang beriman. Kapan dia bisa memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk orang lain? Ketika dia bertauhid. Ini pentingnya orang belajar tauhid. Jadi Allah berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, itu soalan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi faedah yang kedua ini, bahwa cinta orang-orang musyrik kepada Allah tidak bermanfaat bagi mereka karena adanya kesyirikan di dalamnya. Maka penting bagi kita sebagai seorang yang beriman, bertauhid, untuk senantiasa memurnikan semua ibadah, diantaranya ibadah cinta yang merupakan ibadah hati. Jadi bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai qudwah, panutan di dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melaksanakan tidak meyakini sebuah keyakinan kecuali dengan keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus pada dakwah beliau. Dan dakwah beliau sebagaimana yang telah kita tahu bersama, beliau memfokuskan kepada dakwah tauhid. Kenapa tauhid? Karena tauhid itu sumber
sumber kebaikan yang sempurna. Kita tahu bersama Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, Islam yang sempurna ini tentunya mengajarkan kebaikan yang sempurna juga. Nah, kebaikan yang sempurna itu tauhid. Dia sumber kebaikan yang sempurna. Makanya tadi kita sebutkan bahwa Nabi memberikan permisalan seorang yang beriman itu bagaikan pohon kurma. Jadi orang yang bertauhid itu pasti dia akan memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya kenapa kita terus belajar tauhid. Allah tadi perumpamakan kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Akarnya menancap kuat. Kemudian cabang-cabangnya menjulang tinggi. Akarnya itu pondasi tauhid. Sedangkan cabang-cabangnya adalah amalan-amalan. Tu'ti ukulaha. Nah, pohon yang baik ini memberikan buah yang baik pula. Dan buah yang baik itu adalah kebaikan. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu buah yang baik. Jadi kalau dasarnya bagus, ya, dasarnya bagus, pohonnya itu bagus, maka dia akan tumbuh dengan baik sehingga cabang-cabangnya menjulang tinggi dan dia akan memberikan buah-buah yang baik pula. Begitu orang yang beriman. Kalau dasarnya bagus, akidahnya bagus, keyakinannya bagus, maka akan lahir darinya itu apa? Amalan-amalan yang baik. Nah, dari amalan yang baik itu kebaikan yang didapatkan. Salah satu kebaikan yang didapatkan dari amalan yang baik apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu penting teman-teman sekalian. Nah, ada juga amalan-amalan yang lain yang bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada 10. Tapi mungkin kita tidak sebutkan semuanya. Di antara 10 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqarrub ilallah bin nawafil, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan an-nawafil. Nawafil itu adalah amalan-amalan sunnah. Jadi mengerjakan amalan-amalan sunnah. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah ini toh? Ya, 1 Dzulhijjah sekarang. Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari tentang hari-hari di bulan Dzulhijjah, terkhusus di hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar. Tidak ada hari yang dimana amalan soleh dikerjakan pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum kebiasaan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai utusan Allah, sekalipun jihad fi sabilillah? Nabi katakan walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun jihad tidak bisa mengalahkan amalan soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali ada orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'. Dia tidak kembali membawa jiwa dan hartanya, artinya meninggal dia, kecuali kondisi seperti ini, orang yang mati di jihad fisabilillah, baru tidak terkalahkan. Kalau dia berjihad kembali masih hidup, maka amalan soleh yang kita kerjakan di hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak ya amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah di bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari pertama, karena itu bisa mendatangkan cinta
Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari cinta Allah kan, bukan bagaimana kita cinta sama Allah, tapi bagaimana Allah cinta sama kita. Kalau cuma sekedar kita katakan cinta sama Allah, ya orang-orang musyrik juga bilang begitu, kita cinta sama Allah. Tapi apa? Kecintaan mereka kepada Allah tidak bermanfaat. Jadi amalan-amalan soleh, sedekah, kalau sudah bersedekah ya bersedekah lagi. Apalagi puasa, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya sunnah. Poligami Allah juga boleh, kan sunnah. Nggak usah, jangan antum. Poligami sunnah atau wajib? Hah? Sunnah? Nah, berarti kalau antum melaksanakan di hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah, itu sangat dicintai sama Allah. Masya Allah. Ya, dokter tertawa, dokter senyum-senyum. Yang keempat, masih banyak ya, ada dawamu dzikrullah. Di antara amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirkan banyak toh. Minimal kata para ulama, zikir-zikir yang banyak yang diajarkan oleh Nabi, kalau tidak semua kita laksanakan, minimal ada satu zikir yang orang rutinkan. Itu sudah mendatangkan cinta Allah itu. Minimal dari sekian banyak zikir yang Nabi ajarkan, minimal ada satu zikir yang orang rutinkan pagi dan petangnya. Supaya apa? Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Apalagi at-ta'ammul fi asma'illah wa sifatih. Di antara perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa merenungi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita belum pelajari tentang asma dan sifat. Asma dan sifat itu penting, bagaimana kita mengenal Allah itu Halim. Allah itu Maha Lembut. Allah itu Maha Lembut. Ketika ada seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, kelemah lembutan Allah, lihat. Kita ingin mempelajari Halim misalkan. Ketika ada seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, itu tidak langsung disiksa, diazab oleh Allah. Kenapa Allah Maha Lembut? Allah kasih kesempatan dulu. Allah kasih kesempatan bagi dia untuk bertobat. Ya, Allah tidak langsung siksa karena Allah Maha Lembut. Sebenarnya Allah mampu untuk menyiksa dia, tapi Allah punya sifat Halim, Maha Lembut. Makanya tidak langsung disiksa. Kita dikasih kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu siksaannya nanti di kehidupan akhirat. Apalagi Allah Khabir, Allah Sami', Allah Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan seterusnya. Tapi teman-teman sekalian, masih banyak lagi perkara-perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 ya, ada 10 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum bisa rujuk ke kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Yang keempat, yang ketiga, bahwasanya kesyirikan membatalkan amalan-amalan perbuatan. Jelas ini sudah kita tahu bersama. Siapa yang bisa sebutkan dalilnya bahwa kesyirikan itu bisa membatalkan amalan-amalan soleh, perbuatan baik kita? Antum. Wala takunanna minal khasirin. Jelas ya? La in asyrakta la yahbatanna 'amalu wala takunanna minal khasirin. Minimal satu ayat saja yang antum hafal tentang kesyirikan, bahaya kesyirikan, supaya itu antum sampaikan kepada orang lain. Kalau ditanya, apa dalilnya syirik itu membatalkan amalan soleh? Nah ini, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Ini Allah tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kepada kita. Yang keempat, salah satunya yang membatalkan amalan soleh ini adalah ini, mahabbatullah, mahabbatu ma'allah, kecintaan kepada selain Allah bersama Allah di dalam pengagungan dan perendahan diri. Mahabbah ubudiyah ini tidak boleh, itu kesyirikan. Yang keempat, bahwasanya mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah semata adalah di antara tanda-tanda keimanan seorang hamba. Walladzina amanu
asyaddu hubban lillah. Itu salah satu ciri orang yang beriman, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dalam ayat ini menetapkan sifat kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha kuat. Allah itu maha perkasa. Tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, supaya kita ini selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa tingkatkan ketakwaan dan kesabaran. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Makar-makar musuh Allah itu tidak bisa membahayakan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah itu kan bersama orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kan Allah itu kan membela orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu bersama Allah. Dan kita tahu Allah maha kuat. Innal quwwata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Annal quwwata lillahi jami'an. Bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi makar-makar dari musuh-musuh Allah itu tidak akan membahayakan orang-orang yang beriman. Jadi jangan terlalu takut dengan makar-makar mereka. Ya, ini orang coba kumpul di Indonesia ini. Ya, setiap harinya masuk ke Indonesia. Nah, jangan khawatir, kita punya Allah. Tapi yang penting apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu. Syaratnya itu, kalau kalian banyak bersabar dan banyak meningkatkan ketakwaan. La yadurukum kaiduhum syai'a. Maka makar-makar musuh Allah tidak akan membahayakan kalian, wahai orang-orang yang beriman, sebab Allah bersama kalian. Dan Allah punya kekuatan yang hebat yang tidak bisa dikalahkan oleh makhluk apapun. Baik. Hubungan ayat ini dengan judul bab. Hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan bagi Allah, dan itu adalah kesyirikan. Nah, ada hal yang penting untuk kita perhatikan yang disebutkan oleh siapa? Syekh Sulaiman Al-Qarawi. Apa perkara yang perlu kita perhatikan, kata beliau, agar tidak terjadi campur aduk dalam masalah ini, dalam masalah cinta, sehingga menjadi tidak jelas bagi pembaca, sehingga tidak mengetahui mana jenis cinta yang wajib dimurnikan kepada Allah. Maka berikut ini kami akan sajikan macam-macam cinta atau model-model cinta itu, ya, agar benar-benar berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu yang jelas di dalam agama. Kata penulis kitab, ketahuilah bahwa cinta ada dua macam. Boleh katakan cinta itu ada dua macam. Pertama, cinta yang khusus, cinta mahabbat ubudiyah tadi yang saya sebutkan, cinta ubudiyah, penghambaan diri yang mengharuskan sikap merendahkan diri, tunduk dan mengagungkan serta taat secara total. Inilah yang tidak layak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang disertai apa? Pengagungan, ketundukan dan kepasrahan secara totalitas, itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua, cinta yang terbagi. Nah, cinta yang terbagi. Dan ini ada tiga macam. Yang pertama, kata penulis, cinta alamiah, seperti kecintaan manusia untuk makan. Di sini yang dimaksudkan oleh penulis apa? Mahabbat tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya naluri, tabiat manusia. Ya, dia cinta makan, kan, suka makan, minum, ya, kecintaan manusia itu. Makan, minum, apalagi nanti akan disebutkan di dalil yang kedua nanti, ya. Ada 8 perkara. Yang itu 8 perkara yang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bawakan, yang perkara-perkara ini merupakan kecintaan manusia. Di dalil yang kedua nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, cinta yang berbentuk kasih dan sayang.
Seperti cinta orang tua kepada anaknya, ini juga masuk apa? Mahabbah tabi'iyah ya. Ini masuk mahabbah tabi'iyah. Cinta yang ketika cinta yang berbentuk rasa betah bersamanya. Seperti cinta seseorang kepada temannya. Ini mahabbah apa ini? Cinta kepada temannya karena Allah, disebut mahabbah fillah. Cinta karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini kan disebutkan cinta seorang kepada temannya. Temannya ini orangnya susah, miskin, ya, kurang pendidikannya, tapi kita cinta sama teman ini. Kenapa kita cinta sama teman ini? Kenapa? Ya, kita cinta dia karena Allah. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita cinta sama teman ini? Karena keimanan dia kepada Allah, dia rajin ibadah, orang yang semangat di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh, karena kalau kita melihat dulu sebelum datangnya Islam kan, seseorang itu mencintai orang lain itu karena apa? Dasar apa? Dasar duniawi. Ya. Dasar apa? Karena satu suku, ya, satu daerah, karena dia karib kerabat. Kan begitu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik toh di zaman Nabi sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi SAW. Makanya kalau kita belajar sirah Nabawiyah, Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu penyebab dia masuk Islam itu karena apa? Hamiyah, karena fanatisme kesukuan. Dia membela Nabi SAW karena Nabi apa? Dicaci maki, dicela sama siapa? Abu Jahal, dihina sama Abu Jahal. Nabi cuma diam-diam, Nabi tidak membalas. Didengar sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada orang yang kasih tahu, Hamzah, ponaan antum itu diganggu sama Abu Jahal, disakiti, dicaci maki. Muhammad cuma diam-diam saja. Hamzah tidak terima, ini karib kerabatnya, ponaannya sendiri, masa dihina sama Abu Jahal. Dia datang. Hamzah baru pulang dari berburu, masih bawa apa dulu? Panahnya itu, busurnya itu. Ya. Dia bawa itu, datangi Abu Jahal dengan orang-orangnya, sahabat-sahabatnya, dipukul dengan panah tersebut. Ya apa? Mau apa ente? Karena apa? Fanatisme itu, kesukuan. Karena ini anak peponaan ini, karib kerabat. Cuman dasar itu Hamzah itu menolong Nabi, membela Nabi. Tapi akhirnya Allah lapangkan dadanya, masuk Islam. Tapi intinya yang kita ingin katakan, dulu orang itu mencintai orang lain karena fanatisme ini. Duniawi, dia punya pangkat, harta, jabatan. Nah, tapi ketika Nabi SAW datang, Nabi berangus ini. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Nabi ajarkan cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Kisah yang paling menakjubkan ketika Nabi SAW berhijrah. Sahabat-sahabat berhijrah ke kota Madinah. Di Madinah siapa yang menunggu? Muhajirin, Al-Ansar. Lihat, Nabi SAW mempersaudarakan Al-Ansar dan Muhajirin. Kisah seorang sahabat, Sa'id bin Rabi' Al-Ansari, orang yang sudah ada di kota Madinah ini. Bagaimana Nabi SAW persaudarakan Sa'id bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu dengan siapa? Muhajirin, Abdurrahman bin Auf. Kisah yang kadang kalau kita mau dengar ini orang bilang dongeng, tapi kisah nyata yang harus kita imani. Sa'id bin Rabi' dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah tidak punya apa-apa. Sa'id bin Abi Rabi' sebagai Ansari, dia punya harta yang melimpah. Dia punya 2 istri. Dia tawarkan sama Abdurrahman bin Auf, anak punya 2 istri, anak kasih 1 sama antum. Masya Allah, anak ceraikan dulu, anak kasih sama antum. Anak punya harta yang melimpah, sebagiannya untuk antum. Sahabat itu tidak ambisi dengan dunia dan tidak mengemis, tidak meminta-minta. Sahabat Abdurrahman katakan, dullani ala sub, jazakallah khair.
Cuman tunjukkan saja kepadaku mana pasar. Ana mau berdagang. Ditunjuki pasar, berdagang beliau, beliau mendapatkan keuntungan yang besar. Baru beliau menikah, cari istri. Insyaallah. Sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu salah satu sahabat yang kaya raya. Nah, ini bukti ya jelas al-mahabbatu fillah. Jadi ketika datangnya Nabi SAW, baru Nabi ajarkan begini kalau mencintai orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Kalau karena dunia, habis harta pangkat jabatan dia tinggal antum. Tapi kalau kita mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, nah itu akan bertahan. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan itu adalah mencintai karena Allah dan membenci pula karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci seseorang karena kemaksiatan. Kita cinta sama orang karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud mahabbatu fillah. Dan salah satu keutamaan yang kita dapatkan ketika kita bisa mencintai seseorang karena Allah, apa keutamaannya? Nabi SAW sebutkan tentang 7 golongan manusia toh yang akan mendapatkan naungan ya di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya yang Nabi sebutkan rajulani tahaba fillah ittama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah ketika berfirman di hari kiamat nanti, Allah katakan, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaran dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini aku akan memberikan naungan kepada mereka yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kata penulis, ketiga macam cinta ini boleh diberikan oleh seorang makhluk kepada makhluk lainnya. Apa itu? Mahabbah tabi'iyah, mahabbah tabi'iyah dan mahabbah fillah. Terkadang mahabbah tabi'iyah itu bisa menjadi ibadah juga. Bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan di dalil yang kedua, kecintaan seorang suami kepada istri. Dicinta sama istri itu mahabbah tabi'iyah. Istri cinta sama suami itu mahabbah tabi'iyah. Ini mahabbah tabi'iyah bisa jadi mahabbah fillah, bisa jadi ibadah. Kalau dia cinta sama istrinya, istri cinta sama suaminya karena Allah Subhanahu wa taala, maka terkumpul pada diri seorang pasangan suami istri itu 2 cinta, mahabbah tabi'iyah dan mahabbah fillah. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Nanti insyaallah kita akan sebutkan dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang 8 perkara yang merupakan kecintaan manusia. Apakah perkara-perkara ini termasuk kesyirikan? Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kecintaan kita kepada anak-anak, bapak-bapak, saudara-saudara, pasangan hidup, ya, karib kerabat, kekayaan, apa yang kita usaha dari perdagangan. Apakah kalau kita mencintai ini berlebihan, apakah itu termasuk kesyirikan? Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله